Jadi malam hari ini kita mau ngebahas topik tentang bagaimana menyiapkan pembelajaran yang menarik untuk anak berkebutuhan khusus selama pandemi. Ya, karena kita tahu udah 1 tahun ya, berarti udah bulan Maret ini itu pas anniversary-nya setahun kita mengalami corona. Sedikit pengantar dulu dari saya, ya selama pembelajaran COVID ini tentu nggak hal yang mudah juga ya, terlebih buat anak kebutuhan khusus. Kalau untuk anak yang normal pada umumnya, tentu pembelajarannya itu bisa berjalan dengan baik dengan tugas-tugas mandiri atau follow up secara langsung dari grup WhatsApp yang saya temuin di lapangan itu digunakan oleh guru-guru dikomunikasikan dengan grup-grup orang tua. Tapi untuk anak berkebutuhan khusus tentu agak berbeda penanganannya. Apalagi harus diajar oleh orang tua di rumah. Memang agak kewalahan si orang tua ini ketika tiba-tiba pembelajarannya di rumah, itu orang tua bingung jadinya. Apalagi anaknya itu yang usianya baru masuk sekolah saat itu. Jadi tahun pertama sekolah, tahun ajaran baru dia, atau juga dia anak-anak yang baru masih tingkatan SD. Nah itu orang tua bingung apa ya yang harus diajarkan gitu. Sementara juga ada keterbatasan bagaimana juga nih dari si guru harus menjembatani orang tua karena kan pembelajaran semuanya berlangsung di rumah. Nah pusat kontrolnya kan sekarang udah pindah nih ke orang tua yang menjadi gurunya. Sementara si guru ini akhirnya menjadi seorang konsultan pendidikannya lagi. Nah guru nanti yang nyiapin, cuman teknisnya nanti diaplikasikan oleh orang tua di rumah. Nah ini tentu nggak mudah ya. Mungkin di sini juga banyak teman-teman yang guru ya, yang seperti yang udah bergabung di sini tentu lebih banyak lagi pengalamannya dari saya. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. Jadi saya bersama salah seorang teman namanya Istiota Randi. Beliau juga seorang guru SLB 3 Bengkulu di Bengkulu. Beliau PNS di sana. Jadi kita dengar. Nah, beliau ini juga salah satu yang menulis buku Belajar Asik Selama Masa Pandemi. Nah, itu adalah buku keluaran kumpulan tulisan yang dijadikan sebuah buku oleh Kemendikbud melalui Dinas Dirjen PKPLK-nya. Nah, ini yang akan kita bahas. Bagaimana dia menyiapkan pembelajaran yang menarik buat anak kebutuhan khusus ya, karena dia juga dia dapat kelas untuk anak hambatan intelektual atau anak C. Kalau biasanya kita pahami ya anak C pada dasarnya ya banyak lah istilahnya, masih kadang disebutnya anak pak. Kalau mungkin yang bergabung ini bukan dari jurusan pendidikan khusus ya, kadang sering disebut oleh anak idiot yang ya maafnya katanya yang sering disebut di lapangan itu ada anak idiot lah, yang wajahnya itu mirip semuanya kayak Down syndrome. Nah itu masuk salah satu klasifikasi anak kategori hambatan dengan intelektual. Nah, sehingga dia bersifat beranak itu termasuk dalam anak kebutuhan khusus yang memang bersifat permanen. Nah, karena dia ada permasalahan pada kemampuan intelektualnya, sehingga pembelajaran dia itu tentu harus dipersiapkan dengan baik, apalagi selama pandemi ini. Gitu. Jadi banyak lah, pasti banyak lah pengalaman-pengalaman teman-teman semua yang guru yang memang berinteraksi kaliannya dengan anak, dengan orang tua, bagaimana keluhan-keluhan dengan orang tua, tentu pasti akan banyak ya. Bagaimana kebingungan orang tua, aduh pak, kok gini ya ngajarinnya udah saya ajarin tapi nggak ngerti-ngerti juga. Nah, ini yang penting, ini yang penting bagaimana cara kita mengarahkan cara pandang orang tua juga. Nah, salah satu bagusnya juga ya tentu dengan selama pandemi ini orang tua itu jadi lebih mengenal anaknya. Dulu kan ya diantarin ke sekolah dianggap udah ini tanggung jawab sekolah nih si anaknya. Banyak yang seperti itu. Jadi bagi dia tuh ketika anak udah diantarin ke sekolah, udah itu semua tanggung jawab sekolah. Sekolah lah yang bertanggung jawab bagaimana membentuk si anak ini. Nah, sementara cara konsepnya tentu untuk membangun anak ini perlu peran orang tua. Nah ini mungkin bagi saya itu salah satu dampak positif dari COVID ini ketika pembelajaran diarahkan ke rumah, di situ orang tua mau tak mau harus mengenali anaknya dengan baik. Jadi kita sebagai guru juga ngajarin anak bagaimana cara melihat orang tua. Jadi banyak hal nanti yang akan kita bahas, dan juga bagi teman-teman untuk kedepannya live ini akan sering kita lakukan ya, khususnya untuk membahas masalah dalam pendidikan khusus, dan juga untuk anak berkebutuhan khusus karena memang masih minim lah literasi yang secara publikasinya secara online atau yang melalui
media-media online kayak gini itu yang dilakukan. Makanya ini melihat ini salah satu potensi yang harus kita kembangkan gitu loh. Makanya nanti untuk kedepannya akan sering live yang insya Allah akan saya laksanakan khususnya untuk memahami tentang anak khusus ini, dan juga nantinya akan berbagai macam tema nantinya baik dari sisi disabilitas dan juga tentang pendidikannya dan juga dari bagaimana orang tuanya. Ya selanjutnya terima kasih yang udah bergabung. Oke sekarang kita udah bertemu dengan ya Randinya udah siap ya. Karena sekarang udah bersama Randi nih, jadi langsung aja kita minta kepada Randi. Sofan sekarang kamu yang akan ya bercerita pengalaman kamu dulu lah selama masa COVID ini, bagaimana pembelajaran yang sudah berlangsung, terus juga tentang tulisan kamu yang belajar asik selama masa COVID. Yuk kepada Rani, persilakan. Baik, terima kasih pada saudara Rahim. Saya teman semua ya. Halo teman semua yang udah menyaksikan. Mungkin kita selama ini udah merasa mulai ini ya, jenuh ya, belajar dari rumah itu. Kurang lebih 1 tahun ya, di rumah. Ini tahun ini, ini perseri 1 tahun corona. Nah ya, iya. Mulai Maret ya Kementerian Pendidikan itu mengeluarkan apa namanya aturan untuk belajar dari rumah itu. Ya tidak hak-hak dari anak-anak kita ya, anak-anak khusus tidak bisa terabaikan itu. Tetap harus kita berikan materi pelajaran ya. Ya, maaf, dipotong dikit ya. Kenalin diri dulu lah sama latar belakang. Bisa para ini jadi pada tahu kan, oh ternyata bapak yang ini guru di sini gitu loh. Siap, siap. Ini suaranya jelas ini? Jelas, jelas, bagus kok. Iya, bagus. Baiklah, perkenalkan nama saya Istio Karandi, biasa dipanggil Pak Randi di sekolah. Saya mengajar di SLB Negeri 3 Kota Bengkulu. Asal dari Palembang. Cuman satu kuliah. Palembang. Enggak. Sama-sama lulusan dari Universitas Negeri Padang. Ya, ini. Ya, angkatan ya, Ran. Selama belajar kemarin tuh, wah banyak sekali kendala itu dihadapi. Yang biasanya dari kelas kan, yang tatap muka biasa, tatap muka bertemu anak murid, ini harus live dari video atau mungkin video call, telepon atau chat gitu. Satu kebiasaan yang berubah itu, yang biasanya jarang menghubungi orang tua, ini setiap hari harus menghubungi orang tua. Itu mungkin dialami oleh semua tuh, ya enggak? Pasti tuh. Tapi akhirnya kebentuk pola komunikasi kan dengan orang tua. Ya benar sekali ya. Mulai intens sama orang tua. Banyak sih masukan-masukan tua itu. Bagaimana cara pembelajaran yang enak saat anak. Positifnya sih pelajaran bisa fleksibel gitu. Kalau untuk pelajaran jarak jauh ini. Fleksibel, tidak harus mulai pagi jam 8. Bisa juga jam 10 atau malam gitu kan. Iya. Nah, ada juga sih kendala dari guru nih. Mungkin guru banyak gaptek gitu. Ya kan istilahnya gaptek. Apalagi guru-guru yang udah usia senja. Nah itulah mulai gelabakan mana ya cara belajar sama anak-anak secara online. Tapi yang mungkin lebih pandai kayaknya ya. Pandai. Ya untuk lebih semangat lah dalam belajar-belajar secara daring ini. Selama pelajaran kemarin mungkin yang harus utama sekali disiapkan itu gurunya tuh tentang IT mungkin ya, teknologinya, komunikasi dan teknologinya itu yang harus dikembangkan. Selain belajar melalui apa namanya WhatsApp group atau telepon, guru juga harusnya bisa memanfaatkan fitur-fitur pembelajaran yang telah disediakan oleh banyak sih dari Kementerian Pendidikan atau dari Kementerian Pendidikan sendirinya kenapa? Ada portal-portal kayak mau belajar itu yang bisa diakses secara
bisa dibuka kapan aja, di mana saja, ya. Mungkin dengan sama saja. Berkebutuhan khusus, termasuk buat anak berkebutuhan khusus. Ya, ada beberapa konten sih yang bisa diakses untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Tinggal kita pandai-pandai apa namanya guru kelas apa seorang guru lagi mengambil sebuah konten untuk dibagikan ke orang tua gitu. Nah, sebaiknya sebagai seorang guru selain memberikan konten juga harus memodifikasi lah. Kita kan tahu kan anak-anak berkebutuhan khusus kan berbeda itu dengan anak yang lain. Yang biasanya belajar di kelas menggunakan media yang konkret, ini harus melalui layar kaca gitu. Nah, di sini menjadi apa namanya sebuah pemikiran bagi guru untuk bagaimana sih membuat anak-anak ini lebih tertarik belajar melalui apa namanya layar kaca, layar smartphone gitu, atau dari laptop. Selain memberikan materi-materi ajar seperti modul, bisa juga melalui telepon atau video call. Mungkin bisa juga kemarin itu kita memberikan materi-materi melalui apa namanya Google Dokumen yang bisa orang tua akses kapan saja itu. Karena kalau video kan terbatas di waktunya kapan saja di waktunya. Kalau melalui dokumen kan atau melalui WhatsApp teks itu bisa dibuka kapan saja melalui dari orang tua. Itu kendala pertama tuh, waktunya yang tidak menentu. Sekarang 24 jam harus berputar sama HP meladeni peserta didik ini. Iya. Dengan berbagai macam keluhan pasti ya orang tuanya. Ya kita juga sih. Karena kan beda kan kayak gini. Kalau anak normal pada umumnya kan tentu orang tua kayak di rumahnya tinggal nyuruh ngerjain tugas yang udah diberikan guru. Tapi beda kan untuk anak berkebutuhan khusus ini nggak segampang itu kan? Benar. Ada juga mungkin teman-teman kita yang menggunakan metode itu bagi anak-anak yang udah kelas SMA atau SMP udah mandiri. Tapi bagi anak tunagrahita ya, yang masih di bangku sekolah dasar tidak semudah memberikan materi seperti itu. Harus mengelola berbagai metode, mulai metode daring atau luring itu, dikombinasikan supaya tertarik ya. Salah satu yang pernah saya coba itu memakai apa namanya media pembelajaran interaktif. Selain membuat video kan, selain membuat video pembelajaran, dikombinasikan melalui apa namanya media berbentuk HTML5 itu, berbentuk web, bisa kita bagikan peserta didik gitu. Jadi orang tua kan bisa dibuka melalui smartphone atau handphone kapan saja gitu. Jadi materinya bisa diulang-ulang supaya anak memahami di dalam apa namanya sebuah web tersebut. Bisa kita berikan apa namanya sebuah kuis-kuis, game-game yang menarik yang mungkin membuat anak itu tertarik untuk belajar di smartphone-nya gitu. Tidak terasa sambil main kan, jadi tahunya rupanya belajar ya. Jadi dibikin media interaktif ya untuk anak. Media pembelajaran interaktif. Terus sih pengembangan selanjutnya. Kalau awal-awal masih di modulnya efektif, ada yang kurang efektif, kita tingkatkan lagi seperti video pembelajaran supaya anak lebih tertarik gitu pembelajaran. Mungkin video ini tidak semua gitu kan bisa dibuat video. Ada beberapa yang bisa, ada yang tidak gitu. Berarti harus disesuaikan lah ketika di silabusnya. Ya, benar sekali. Harus sesuaikan dengan materinya juga. Medianya apa, kita siapkan medianya apa, sama metodenya apa itu. Ya, di sini guru harus lebih berpikir apa ya, ekstra keras lah. Iya. Gak mudah bisa, pasti ya. Gak mudah pasti. Ya, ada plus minusnya juga. Plusnya kan fleksibel waktunya tadi, minusnya mungkin materinya yang harus kita kupas lebih dalam lagi itu, harus bisa memiliki yang menarik, itu harus guru pelajari semua. Yang tadinya tidak bermain melalui komputer,
ini 24 jam harus bisa belajar dari komputer itu. Harus belajar intinya. Pasti. Guru-guru harus belajar lah intinya. Ya, kalau guru yang tua-tua gimana? Ini gimana ya? Ya intinya kita harus saling berbagi lah, Im. Seperti yang Oh, oke, oke, kita oke. berbagi ya, kalau misalnya teman-teman atau rekan-rekan kita kesulitan, ya saling Ah, bantu. Atau bisa juga saling memberikan apa namanya? Belajar lah, belajar membuat materi ajar sama-sama gitu. iya, 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 iya. Jadi saling support system lah ya. Jadi support system Nah, lah ya. sistem Mulai Maret kan pandemi COVID, berarti mulai itu langsung di rumah kan? Waktu kalau di Bengkulu gimana waktu itu? ya, kalau kemarin itu seminggu awal itu kita komunikasi sama orang tua dulu. Orang tua Hmm. kita ajak ke sekolah, berkomunikasi, Hmm. balikan gimana cara pelajarannya gitu kan. Selain itu juga kita apa namanya berkoordinasi sama guru-guru yang lain, kepala sekolah, bagusnya bagaimana pelajaran ini. Kurang lebih seperti itulah supaya Terus pelajaran dari tetap orang tua gimana waktu itu? Pas awal-awal pembelajaran berjalan di rumah, dari orang tua sendiri gimana tanggapannya waktu itu? awal-awalnya sih masih enak. Awal-awal mulai enak belajar di rumah, belajar melalui media pelajaran smartphone ini kan online daring gitu. Oh, jadi Mulai via enak. dibikin grup WhatsApp orang tua Ya, atau gimana? untuk komunikasinya memakai WhatsApp group ya yang lebih enak untuk biasanya dipakai orang tua kan. Mhm. Itu biasanya pakai melalui WhatsApp group kita berikan materi-materi bisa di-download atau mungkin kemarin tidak bisa download orang tuanya bisa datang ke sekolah gitu. Enak di sebulan-sebulan awal itu mulai enak masih enak gitu. Ke bulan selanjutnya mulai kelihatan anak tuh jenuh belajar di rumah. Mhm. Orang tua juga mungkin apa namanya kesibukannya kerja kan kali. Mhm. Jadi sedikit berkurang gitu. Itu sih minus Oh, dari pelajaran pembelajaran online ya. sinyal kali ya. Satu lagi sinyal yang membuat orang tua tuh kayaknya berat. Kok ini online terus, apa namanya melalui video terus gitu. Hmm. Itu sih yang Terus membuat orang kamu tua kalau penilaian anak gimana kan ngelihatnya? Di video kan anaknya atau kamu video call dengan orang tua kemudian ngelihat anak atau bagaimana? tergantung juga materinya sih. Dan juga Hmm. kita memberikan apa namanya materi di awal, nanti orang tua memvideokan, atau kita langsung videokan di awal sambil belajar gitu. Seperti bina diri kan bisa tuh kita kasih materi anak, ini loh ya ibu-ibu materinya, bisa kan nanti dibantu videokan anaknya seperti itu. Oh, iya, Itu iya, iya. Nah, sebenarnya pembelajaran kayak anak C nih ya untuk bina diri, sama lah kalau tunanetra mungkin OM-nya kayak gitu kan untuk konsep diri atau kemampuan bina diri, kemandirian lah. Itu sebenarnya komunitas. juga orang tua bisa harusnya ya dengan baik kan Iya, karena kan itu kayak mengajarkan kehidupan sehari-hari kan, benar. mandi, makan, Nah, semua kegiatan sehari-hari. Tapi iya, kembali iya. lagi ke orang tua itu. Orang tuanya apakah mensupport semua aktivitas anak atau sibuk dengan kegiatan kerjaannya gitu. Kalau orang tua yang support sih, kita memberikan materi, kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, nyambung gitu. Enak Hmm, disampaikan, hasilnya juga maksimal kalau orang tua mensupport. Tapi hal kalau orang tua cuek gitu, ada sih iya. beberapa yang cuek. Nah ini yang kita Heeh. harus putar otak gimana caranya materi tersampaikan itu. Terus gimana biasanya strategi tuh ngadapin orang tua yang cuek gitu? Pasti akan banyak sih yang kayak gitu. Dan juga saya yakin teman-teman di sini yang guru pasti juga sering mungkin butuh cara kamu nih mungkin bisa diaplikasikan nantinya. Kalau dari kamu sendiri kemarin gimana cara menangani orang-orang tua seperti itu? Mungkin kita awal pendekatan dulu sekali. Pendekatan dulu psikologi sama orang tuanya, apa sih kendala-kendala yang selama belajar dari rumah gitu. Jalan yang terbaik lah. Kalau kemarin tuh yang orang tuanya terdesak sama pulsa internet, ya kita coba Hmm. untuk kunjung ke sekolah atau satu tuh, atau kita kunjung ke rumah itu. Kunjungan ke rumah Oh, langsung. berarti dilakukan yang awal itu pendekatan secara personal ya, Benar-benar. bukan konsultasi konsultasi langsung ke orang tua, nanyain Ya, problematikanya di mana kayak gitu ya. Nah, iya, asesmen orang tuanya juga jadinya ya. Jadi iya solusi benar. yang dipilih itu ya, kalau nggak orang tuanya datang ke sekolah, kalau nggak, berarti kamu yang datang ke rumah dia atau gimana biasanya? Ya, kita buat kesepakatan dulu di awalnya. Apakah orang Hmm, tua atau kita yang berkunjung langsung ke rumah menemui peserta didik gitu. Karena kan nggak semua orang tua mau itu dikunjungi selama masa pandemi kemarin.
Iya, 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 pasti ada yang takut juga atau yang malu, berbagai macam problem lah ya. Iya, ya dari situlah kita Emang ajar ya. emang kan pasti juga ada kan nih kayak pertanyaan dari Ilham nih. Karena memang orang tuanya itu pendidikannya rendah, terus juga orang tuanya nggak mampu di IT nih. Nah itu gimana kamu pendekatannya? Pasti banyak kan kalau di cerita di daerah gitu ya. Kalau di kota Ya, mungkin merata lah untuk kemampuan IT, istilahnya akses HP-nya itu udah pada bagus semua lah, kayak WhatsApp kayak gitu kan. Cuma untuk di daerah itu kan walaupun sekarang udah zaman 2020 masih banyak yang orang tua yang emang nggak melek gawai kayak gitu. benar. Ada nggak yang beneran? Ada satu sih kemarin yang orang tuanya kurang melek gawai itu. Tapi kan di Hmm. sini ada tetangga gitu. Ada tetangganya yang Hmm, mungkin melek gawai atau kakaknya, ayunya atau omnya kan bisa itu. Kita komunikasi oh, sama mereka oke, oke. gitu. Pembelajaran ini tuh emang kolaborasi jadinya ya, bukan hanya Ya, dititik-beratkan orang tua, tapi ini juga perlu support system dari keluarga ya. Jadi keluarga lingkungan kalau kalau ke orang tuanya kebentur cara masuknya, ya udah masuk dari kakaknya kah atau dari sekitar. om katanya ya. Oke, oke, oke. Kasih pencapaian anak gimana selama pembelajaran online ini? Hasil pembelajarannya, oh ya, mungkin sedikit saya cerita kali ya, sedikit Nah, bagaimana silakan. sih, bagaimana kemarin tuh pembelajarannya bisa menarik gitu. Pertama kita membuat riset bagaimana belajar itu mulai dari modul, video, Hmm, hmm, kuis-kuis kan, semuanya kita lihat tuh perkembangannya. hmm. Apakah efektif atau tidak itu. Selama kita belajar pasti terkendala juga sama, oh gimana nih, nggak ada ide lagi gitu. Ada nih Kementerian Pendidikan membuka portal guru berbagi gitu. Mungkin teman-teman di sini udah pada tahu kan, ada portal guru Iya, iya. berbagi yang dibuka itu kan. Portal guru berbagi bisa belajar atau mungkin bisa juga sharing-sharing tentang RPP yang dibuat atau media yang dibuat. Kita bisa juga membuat artikel selama pelajaran daring tersebut, daring kemarin kan. Nah, dari situ saya dapat ide-ide, oh gini loh cara buat anak belajar lebih enak seperti membuat media pelajaran interaktif tadi. Nah, dari media itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab, Ya. tapi kuis ini apa namanya bisa dikerjakan berulang kali. Jadi orang tua bisa Oh, melepas, ah, bisa baca oleh anak, bisa diaplikasikan digunakan oleh anak di rumah masing-masing secara hmm. berulang-ulang sampai akhirnya anak itu paham dan setelah dia paham itu kita buat pertemuan melalui video atau WhatsApp grup atau apa itu untuk Hmm, hmm. mengevaluasi secara langsung gitu. Seperti itu sih. Terus selain belajar secara langsung, di sini orang tua juga berperan penting mendeskripsikan setiap pertemuan-pertemuan atau setiap pembelajaran di rumah gitu. Selain nilai dari kita juga harus lihat bagaimana sih penilaian orang tua gitu. Proses selama dia belajar di rumah gitu. Seperti itu sih. Jadi memang kolaborasi jadinya dengan orang tua ya. Benar. Kolaborasi mulai dari terus orang tua diajarkan nggak cara penilaian gitu atau cara asesmen asesmen anak itu diajarkan nggak ke orang tua? Cara sederhana atau gimana gitu? Ada yang orang tuanya mau belajar, ya kita Ya. berikan namanya materi-materi. Seperti ini ya pertanyaan nih dari Dianita Tanjung nih. Pak Randi, Ah, mungkin bisa di-share tentang pelajaran terapi apa. Ibu Dianita bisa membuat video tutorial bagaimana sih cara belajar dengan anak di rumah gitu. Atau hmm, bisa membuat gambar-gambar yang bisa di-share kepada orang tua. hmm. Nanti itu di-print, diletakkan di rumah masing-masing. Nah, kita bisa melalui video call nih sama orang tua nih. Anak di depan layar, orang tua mengawasi, kita memberikan apa namanya materi gitu, instruksi. Sebelum kita memberikan materi, kita sharing dulu bagaimana cara belajar sama di sekolah, membuatkan tutorial pada orang tua gitu. Kita Ya, bisa ya, melalui ya, ya, ya. WhatsApp, cerita-cerita ke orang tua gitu, melalui teks gitu. Berarti yang terpenting salah satunya itu sebenarnya tiangnya lah kalau menurut saya tangkap itu tuh yang penting itu yang pertama itu bagaimana guru atau sekolah itu bisa membangun komunikasi yang baik dengan orang tua ya. Nah, sekali. Nah, karena kan pelaksanaan nantinya itu dilakukan dengan orang tua. Sementara Iya, guru nanti tugas itu sebagai konsultan jadinya lagi kan. Karena kan pembelajaran itu berlangsung bukan lagi guru yang kalau kita di kelas kan kita yang guru, kita yang tanggung jawab nih. Sekarang ada orang tua yang harus kita ajarkan juga, terus dia yang mengajarkan nanti, dan dia juga nanti yang memberikan report tentang gimana perkembangan anaknya ke kita kan. Ya, soal jadi apa harus. harus di rumah. Mm. Itu susah nggak kan untuk awal-awal dulu ngebangun komunikasi dengan orang tua, memberi pemahaman terhadap orang tua, awal-awal dulu tuh. Kalau sekarang mungkin udah terbiasa kan? Nah, ada yang setuju kalau misalnya sistemnya seperti PJJ kemarin. Ada juga yang tidak setuju Hmm. sih ya.
yang sulit untuk kita masuk ke dalam nih gitu. Kalau yang orang tuanya udah melek tentang virus corona kemarin, enak gitu untuk masuk untuk berkomunikasi langsung secara teks atau telepon dengan orang tua. Nah, mensupport ini yang kita harus cari cara untuk konsultasi lah sama orang tuanya di sekolah dulu. Itu sih memanggil orang tuanya ke sekolah atau kita yang berkunjung ke rumah atau bisa kalau misalnya orang tuanya tidak bisa sama sekali menemani anak belajar, ya bisa melalui kakak atau omnya, tetangganya gitu. Ada ini nggak, ada cerita menarik nggak dulu selama kemarin tuh yang sangat berkesan gitu ketika ke orang tuanya? Yang menarik itu saat kita belajar ke rumah anak, antusias mereka tuh luar biasa sekali kita disambutnya ini. Saat Oh kita belajar, gitu. kangen kayaknya mereka sama kita belajar kok dari HP terus, kemana Pak Randi nih, kok nggak pernah nampak atau siapa. Waktu kita kunjung ke rumah tuh disambut sekali. Yang kedua, kita belajar sih ini ya. Kesannya kita dapat ilmu baru, bagaimana cara mengembangkan namanya materi-materi ajar, cara belajar, sama cara menyampaikan materi secara daring gitu. Terus dari proses yang udah kamu jalanin, Dan, menurut kamu pembelajaran online ini menarik nggak untuk dilanjutkan terus, atau perlu apa nih yang harus dikembangkan dalam pembelajaran online ini? Karena kan kalau kata kemarin kita baca statementnya dari Presiden kan, 7 tanggal sekitar 24 Februari kemarin kan katanya bulan Juli nanti ini bakal buka nih sekolah. Cuma kan berarti ada masih waktu kan, 1 bulan lagi, 1 bulan lagi 1 semester yang akan habis yang masih belajar online. Nah itu menurut kamu apa sih yang perlu ditingkatkan untuk dengan yang sudah berlangsung kan udah setahun nih. Ya, Udah terima lapor kan anak jadinya tadi kan uh, dengan udah tahun lebih lah sekarang. Itu statement dari pemerintah ya, tanggal Juli ya. Iya Kalau Juli. kalau udah ada yang mulai tatap muka, Lebih kurang sebenarnya udah ada yang mulai di beberapa daerah. Terlebih kalau yang saya temuin di Bandung ya, untuk SLB yang memang ada asramanya, itu anak asrama udah mulai belajar. Cuman yang tidak di asrama itu memang pelajarannya masih online. oh masih online ya. Ada sama seperti di Bengkulu tuh. Di Bengkulu ini udah mulai beberapa tatap muka tuh. Tapi ada juga yang Hmm. belum melaksanakan tatap muka. Ya Iya, iya, mungkin iya, iya. selama apa namanya kedepannya pelajaran daring lebih efektif itu mungkin dari tenaga pendidiknya kali. Tenaga pendidiknya kita apa dikembangkan lagi untuk lebih mandiri belajar lah intinya. Kita sama-sama Iya, iya, iya. belajar, sama mengasah, menggali ilmu. Jangan malas untuk bereksperimen ini. Cobalah untuk diikutkan gitu. Siapa tahu ada ilmu yang lebih up to date gitu. Jadi kalau menurut saya gitu. Intinya Dari teman-teman ini semua jangan patah semangat, harus semangat untuk belajar terus lah. Belajar dari mana aja sih? Tidak belajar sama guru, bisa sama ahli komputer, atau bisa belajar sama orang tua. Nah ini juga penting nih. Guru apakah nah, mau sama orang tua gitu? mm, Kalau guru misalnya mau terima masukan dari orang tua, mungkin pelajaran lebih efektif kayaknya. jadi tetap kita tuh harus ngedengerin juga keluhan mereka tuh apa untuk bisa nyariin solusinya ya. Sharing lah, sharing-sharing ya. Kalaupun teman-teman sini ada yang lebih mahir di IT kan, bisa tuh berbagi apa namanya sama-sama seperti kita nih, berbagi, Nah, mengembangkan media-media pelajaran yang lebih enak untuk dikembangkan atau untuk dipelajari gitu, yang lebih bermanfaat untuk tadi kita gitu. Ran, ini kan anak berkebutuhan khusus kan lebih kurang secara teoritis ya, secara undang-undangnya kan dalam pendidikan inklusi itu yang masuk ranah kita ada 7 nih. Nah itu Ya. selama pendidikan online ini gimana itu, baik dari anak tunanetra atau anak hambatan intelektual, autis, dakta, itu gimana kemarin? Apa ada perbedaan dalam prosesnya yang kamu temuin nih di sekolah? Kamu sekolah bukan sekolah khusus kan? Bukan SLBA, bukan kayak gitu kan? Nah, semua. Nah, Kalau di SLB Kota Bengkulu ini menerima semua, tapi kebanyakan di sini rata-rata anak tunagrahita sama tunarungu gitu. Belum lebih ya. mengalami gangguan penglihatan. Jadi selama belajar ya kita manfaatin semua semua hasil yang ada gitu. Kalau kan tidak sebaiknya jangan melalui suara gitu. Kita berikan gambar-gambar edukasi. Kalau bersuara menggunakan suara mungkin melatih BKPBI gitu. Apa namanya media-media yang bisa dipakai itu yang diberikan teman-teman kita dari Kalimantan, media apa namanya lupa saya. Terus ada juga apa namanya media untuk ini BKPBI tadi itu. Ah,
nama hewan atau nama-nama benda sekitar. Ada banyak sekali media-media yang bisa dimanfaatkan oleh guru untuk pembelajaran di rumah itu, yang sudah dikembangkan. Oh, berarti sesama guru se-Indonesia ini bisa saling share? Ya, benar sekali. Saling share. Salah satunya kemarin waktu kita ini buat buku nih. Nah, ya, ini yang menarik nih, yang saya lihat di postingan kamu. Bisa ceritain kan kemarin gimana itu buku bisa sampai lahir itu? Sebenarnya sih ini dari berbagi sih, dari niat berbagi pembelajaran melalui portal guru berbagi kan. Nah, Kita sharing materi, sharing ide pembelajaran. Dari situ kita diberi kesempatan untuk, oh coba nih katanya, bisa membuat artikel pembelajaran selama belajar dari rumah itu. nah. Nah, langsung di Jakarta kemarin, sekitar Oh, bulan Januari, membuat sebuah artikel dari yang kita tulis kemarin. Tulis kemarin kita kembangkan, kita buat artikel dengan buku ini. Iseng berbagi lah intinya, ya, 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 berbagi ya. pelajaran kemarin. Itu yang menulis berarti perwakilan guru-guru SLB se-Indonesia. Kurang lebih ya, ada dari Padang, ada dari Jawa sih, dari Jawa Barat, dari Jakarta, dari Kalimantan, dari Bali juga ada. Oke, oke. Rame ya. Nah, jadi isi arti tulisannya itu menceritakan apa proses yang kita lakukan di sekolah ya. Jadi saling Benar. berbagi gitu ya. Saling berbagi ya. Dari situ kan kita dapat pengalaman baru nih. Oh berarti kalau di Bali seperti ini prosesnya, di Kalimantan seperti ini. Jadi ada ilmu-ilmu baru yang kita dapat dari kita berbagi satu, kita dapatnya lebih 5, lebih 7 atau lebih ya. Itu buku disebar ke sekolah-sekolah di Indonesia apa gimana, Ran? Atau dibeli? Atau ada website khusus atau gimana cara dapetin buku itu? Mungkin teman-teman di sini kan pengen tahu juga, pengen baca isi kumpulan-kumpulan buku-buku itu kan, karena menarik banget itu pasti menceritakan pengalaman-pengalaman guru-guru se-Indonesia kan menghadapi masalah COVID dan pembelajaran di rumah ini. Iya, ya. Kalau untuk sepertinya saya belum tahu ya cara dapatnya langsung atau melalui web langsung dari kementerian atau dari kirim ke dinas-dinas terkait atau gimana saya belum dapat informasi gitu. Kalau Tapi misalnya minat nanti saya coba hubungi apa namanya orang direktorat langsung bagaimana secara mendapatkan buku ini secara gratis gitu. untuk Belum sekolah kan. Iya, Karena penting itu istilahnya untuk dibaca dengan teman-teman. Kayak menarik yang waktu saya ngelihat tema kamu kan cara belajar asik selama masa COVID gitu kan. Nah ternyata kamu mengembangkan pembelajaran interaktif dengan metode permainan itu ya, game interaktif ya. iya dari metode permainan lah. Itu gimana dulu sampai tercetus bikin itu, Ran? Yang pertama dari awal kita belajar membuat modul. Oh ternyata modul efektif. Coba buat video. Nah, dari kita sharing sama orang tua lah, buat video ini bagus nih, masuk ngajarnya anak tertarik gitu. Gimana caranya biar ada interaksi? Kalau video kan menonton tuh. Kita coba membuat media pelajaran interaktif. Di sana media MPI ini ada materi, ada video, ada game-game menarik, ada kuis-kuis gitu. Itu sih. Dan sebuah media satu ada banyak sekali materi bisa diolah. Padahal kamu bukan basicnya dari jurusan IT kan, atau kita bukan jurusan teknologi pendidikan kan? Benar-benar ya. Terus gimana tuh belajar ngebikinnya gimana? Rektor, apa ada tutor atau sempat ada ikut seminar, workshop atau gimana? Apakah ada dari kementeriannya sendiri ngasih bentukannya yang tinggal kita bagi atau gimana? Kemarin dapat informasi dari Pustekom tuh. Pertama Pustekom Dikbud buka sebuah diklat ada sebuah diklat yang untuk belajar IT gitu. Online. Nah, online ada berapa sesi, berapa kali pertemuan, berapa kali intinya belajar daring secara mandiri gitu. Terus di sana kan kita buat sebuah grup. Nah dari grup inilah mulai rame gimana cara membuat belajar lebih efektif gitu. Belajar dari grup, otodidak juga sih. Selain belajar melalui diklat sama teman-teman, kita juga belajar kerja langsung. Intinya bereksperimen gitu. Berarti memang belajar otodidak aja ya? Iya dari juga tuh, dari Bakti Kominfo tuh. Oh, berarti banyak dari kementerian-kementerian lain yang ikut mensupport lah pembelajaran online. Dari Bakti Kominfo kemarin tuh belajar e-commerce tuh bisa tuh. Oh gitu. Melalui Google Excel ya, Google Doc atau segala macam tuh. Dari sana sih intinya kita harus lebih terbuka juga sih, belajar mandiri. Ya semangat untuk belajar, semangat untuk
Satu lagi nih, di zaman sekarang bagusnya kita saling berbagi lah, gitu. Saling berbagi apa yang kita dapat, siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang lain itu. Kan si aplikasi kamu keren tuh, bagus tuh, interaktif, animasi pembelajarannya dulu, habis itu ada kuis-kuisnya. Nah, kalau teman-teman lain pengen nih si aplikasi kamu, apakah ada di Google Play Store atau gimana nih cara Eh, dapetinnya? Atau kontak kamu langsung atau gimana? Jadi kan bisa teman-teman sekolah-sekolah lain, guru-guru lain yang pengen nih untuk diterapkan juga. Itu buat yang kamu bikin itu khusus pembelajarannya untuk anak apa dan kelas berapa? Apa itu bisa buat umum? Kemarin buatnya untuk khusus bagi kelas 5 yang saya ajar itu. Khusus yang saya ajar kelas 5. Jadi media ini bisa di-download. Nanti linknya saya kirim tuh. Ada linknya bisa di-download sih, dipakai langsung tanpa harus di-download. Karena saya belum Oh, sempat kemarin di apa namanya aplikasi berbasis Android itu. Harus belajar lagi nih. oh, ini yang pengen bisa kontak Randi melalui Instagramnya, tinggal DM. Jadi kalau yang belum follow, follow Randi, Okta Randi, bisa di DM atau mungkin nanti dia bikin story-nya, linknya ya. Karena berarti itu bentuknya HTML ya, di Eh, aplikasinya. HTML. HTML Oh, langsung diklik, sekali klik langsung terbuka aplikasinya. oke, jadi bisa bisa nanti di-share ke orang tuanya tuh buat apalagi yang sama nih kasusnya yang anak juga menghadapi anak kematian intelektual dan juga kelas 5 ya. Itu bisa untuk dipakai. Iya, benar-benar. Ada juga Nah, untuk belajar membaca, kami buat kemarin belajar huruf abjad kan. udah banget nih. Jadi, Ah, orang tua tuh kalau misalnya mau huruf A, tinggal klik A-nya itu. Nah, nanti anak-anak oh, mencari mana huruf ah, A, dia klik situ itu di layarnya. Klik huruf A, keluar suara itu. Belajar huruf abjad sama angka. Itu dalam bentuk HTML5 juga dibuat. kamu juga yang bikin. Sama-sama sih, sama si Resi itu. Sama si Oh, Resi. sama istri tercinta. Ya, ya. Ya, for information, Randy ini juga istrinya juga guru SLB. Di SLB mana ya, Cira? SLB Auto Center, SLB 2. Oh, berarti kalau itu lebih ke anak autis ya, khusus autis ya. Iya, sebagian autis nih. Kalau kamu kan umum, tapi kebanyakannya lebih ke anak C ya. Iya benar. Nah, vitamin C lah. Mungkin teman-teman yang bergabung nih yang tidak tahu tadi kami nyebut anak C, anak B. C itu anak hambatan dengan intelektual atau Nah, seringnya di masyarakat itu disebut kadang dengan anak mohon maaf anak idiot kayak gitu atau yang wajahnya mirip Down syndrome. Nah, itu sebenarnya masuk kategori anak dengan hambatan intelektual. Cuman tingkatannya beda-beda. Ada tingkatan yang ringan, ada yang tingkatannya emang berat gitu loh. ya Cuman benar. secara pendidiknya kami menyebutnya anak dengan hambatan intelektual. Jadi nggak dalam pendidikan itu minimalisir pelabeling terhadap anak. Wah ini Benar udah dengar. nggak kerasa, udah hampir 1 jam kita live nih. Ya. Sebenarnya ini apa problem dalam pendidikan khusus tuh kalau saya lihat tuh keterbukaan bukan informasi, cuman memasyarakatkan informasi tentang pendidikan khusus itu masih kurang dalam jurusan kita tuh. Dari kitanya ya. Baik dari segi gurunya, jadi kayak pendidikan khusus tuh kayak eksklusif gitu loh. Dibedakan ya. Jadi kayak yang paham, yang mau dengerin tentang pendidikan khusus itu hanya orang-orang yang memang punya anak berkebutuhan khusus atau emang dia guru berkebutuhan khusus, udah itu aja. Cuman kan sebenarnya pendidikan khusus ini tuh penting dipahami bersama karena setiap anak itu ya punya kemampuan khusus dan juga punya hambatan yang berbeda setiap anak kayak gitu loh. Dan kebutuhan juga berbeda-beda itu. Beda pasti. Nah, apalagi kayak anak hambatan intelektual ini nih, kan pembelajaran online itu juga nggak mudah bagi anak yang memang nggak ada kelihatan hambatan. Bagi anak-anak normal di sekolah reguler itu juga nggak akan mudah gitu loh. Benar. Makanya sebenarnya yang game interaktif kamu juga bisa dipakai tuh buat anak-anak di sekolah umum. Ini kan sekolah bentar lagi mau buka nih. Taruhlah udah ada yang mulai buka atau bentar lagi udah mulai buka. Tentu nggak mudah juga dong ngelakuin adaptasi kembali karena mungkin ada beberapa anak yang emang udah menyenangi dengan konsep sekolah online jarak jauh. Benar, benar, benar. Cuman masuk sekolah lagi itu kan sama kayak anak pertama masuk sekolah lagi tuh dengan berbagai macam problematika, ada mungkin yang tiba-tiba shock ngeliat sekolah kan kaget atau menakutkan di suasana sekolah kayak ada yang video viral tuh yang anak-anak masuk sekolah daerah Kalimantan gitu yang dia lari sampai dikejar-kejar. Nah itu kan akan banyak problematika. Terus dari pendapat kamu sendiri nih sebagai dari guru yang nantinya menyiapi kondisi ini gimana itu? Ya. Kalau misalnya kita udah mulai nih tatap muka, Hmm. bagusnya sih orang tua juga, selain orang tua sih guru-guru juga apa namanya, soalnya sekolah udah mulai mau dibuka, tapi saya belum tahu Hmm. nih
biar tadi itu lebih apa namanya tidak terkejut kan intinya. Karena itu. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut kalian sendiri gimana? Ya, ya, saya juga pas ngebaca postingan di berita waktu itu kan baca di CNN kayak gitu kan ngelihat kata Jokowi presiden itu di bulan Juli nanti 2021 itu pembelajaran tatap muka akan dimulai. Nah, saya sempat kepikiran ini juga bukan hal yang gampang sih ketika mulai lagi pembelajaran tatap muka karena udah 1 tahun nih belajar online di rumah itu udah mulai menjadi sebuah habit bagi anak-anak gitu loh. Nah, Iya tapi ya. ketika akan lagi menjadi sekolah tatap muka, nah ini akan menurut saya itu akan tercipta sebuah problem yang baru nih, nggak gampang juga karena mungkin anak-anak rasa kan kalau kita di sekolah nanti itu kan penggunaan media interaktif begitu kan akan lebih berkurang ya. Benar. Kebanyakan nanti itu kayak metode ceramah yang akhirnya dipakai lagi seperti biasa kayak gitu kan. Cuma kadang kan anak pengennya tuh saya lebih seneng nih pembelajaran interaktif kayak gitu loh. Yang pembelajaran Iya. dengan video yang tanpa harus ngedengerin guru atau ketemu teman-teman yang lain. Nah, menurut saya itu untuk awal-awalnya itu ya perlu pembiasaan gaya belajarnya harus pelan-pelan nih karena apalagi untuk anak kebutuhan khusus kan dia belajar kan secara kebiasaan. Jadi memang ketika pelajaran awal itu ya suasana belajarnya itu juga dibentuk gimana suasana dia belajar ketika di rumah. Ketika di rumah misalnya sering digunakan media interaktif, nah ketika pertama belajar di sekolah juga ditekankan dia juga penggunaan media-media interaktif itu dulu gitu loh. Di awal Biar ya. jadi jangan terlalu lepas terus lebih difokuskan tuh bagaimana anak mulai membiasakan diri kembali dengan lingkungan sekolah dia karena itu tentu nggak mudah kan udah 1 tahun lebih terbiasa kan jangankan Betul nih. orang jangankan guru jangankan guru jangankan murid si guru pun juga nantinya ketika awal-awal masuk tatap muka berapa lagi tentu akan penyesuaian juga pastinya Biasanya kalau dari belajar lah di layar kaca kan ini langsung mulai bisa di kembali ya. Butuh uh, penyesuaian. karena gini Ran, saya sering ngenemuin atau membaca komen atau dari pendapat-pendapat orang juga ya, ya emang katanya murid itu kangen sekolah. Cuman Hmm. kadang gini, yang dikangenin murid di sekolah itu bisa jadi bukan pembelajarannya, tapi ketemu sama teman-temannya. Karena di rumah kan terbatas nih. Nah, Iya. jadi jangan juga anak-anak banyak tuh yang berseliweran, kami pengen sekolah lagi, ingin belajar di sekolah, tetap langsung di sekolah. Nah, kadang yang saya pikir itu anak-anak ini tuh pengen emang bener belajarnya di sekolah atau sebenarnya pengen ke sekolahnya karena ketemu teman-temannya. Nah, ini yang harus jeli juga kan akhirnya tuh karena Iya. sebenarnya lebih nyaman dengan pembelajaran online, tapi di online kan dia nggak ketemu teman-temannya. Makanya ketika dipindahkan ke pembelajaran nantinya ke tatap muka, nah hal-hal yang udah berjalan online ini tuh jangan tiba-tiba langsung diputus, tapi perlahan nih harus Bertahap. dibawa, termasuk dengan orang tua. Nah, itu yang penting. Jangan sampai, kan sekarang salah satu positifnya COVID ini, terbentuklah hubungan komunikasi yang baik, yang Nah, internal juga antara guru dengan orang tua. Si orang tua juga pelan-pelan terbangun nih sikap penerimaannya terhadap anak kan. Karena kan iya. ketika dia memiliki anak kebutuhan khusus atau mengalami khusus, kan itu bukan hal yang mudah buat dia dari segi psikologis menerima. Kemudian karena dia bingung ini ya udah nitipin aja ke sekolah. Seolah-olah sekolah ini mampu merubah anak atau kadang orang tua malah berpikir sekolah ini tuh bisa membuat anak tuh sembuh. Dua. Seperti kayak dokter berobat ya. Kayak gitu kan kadang mindsetnya terhadap sekolah jadi dia tuh nggak paham nih sebenarnya anak gini loh kayak gitu terus kayak kadang juga nemuin orang tua kan masa iya anak saya udah setahun-tahun sekolah A sampai Z aja dia nggak bisa kayak gitu kan sementara dia punya anak Ini hambatan intelektual. PR kita nih sebagai guru-guru pendidikan khusus atau semua yang bergerak di apa disabilitas nih untuk mengedukasi Nah, semua yang ada di sekitar kita gitu. Bagaimana iya orang untuk di melek gitu. iya Anak-anak jadi tugas kita juga tuh jadi kita. karena itu tuh menurut saya tuh positifnya COVID untuk pendidikan khusus ya, sikap penerimaan orang tua tuh terbangun dan dia mulai melihat anaknya itu secara keseluruhan. Jadi dia juga bisa belajar nge-asesmen anaknya sendiri. Dia bisa melihat gimana sih kemampuan anak. Nah, dan ini juga berguna buat orang-orang tua lainnya. Walaupun tidak mempunyai anak kebutuhan khusus secara terlihat, tapi setiap anak itu saya yakin punya kemampuan dan kebutuhan belajar tersendiri setiap anaknya. Iya Mungkin itu benar. sih kalau menurut aku Ras. Kalau dari kamu gimana? Yang pertama itu mungkin namanya tadi orang tua ya. Orang tua yang lebih dekat dengan anak.
bagi orang tua Ah, yang selama pelajaran jarak jauh kemarin hmm. aktif dalam pembelajaran di rumah, itu udah mulai terbentuk sikap positif dari anak dengan orang tua. Gimana Kak? Harapan ke depan lah. Kamu dari sebagai guru nih, posisi kamu kan guru. Kalau kalau saya kan lebih ke pemerhati, pengamat, peneliti kan. Kalau kamu kan yang emang berhadapan tiap hari nih dengan orang tua, dengan guru. Kalau saya kan ketika ada penelitian, jadi perspektifnya tuh kadang saya lebih sempit. Sementara kamu kan lebih luas nih. Itu gimana ke depannya, harapannya? Harapan harapan dari saya pertama tuh kita dari guru dulu, harapannya guru bisa aktif untuk mencari informasi, Hmm. terus apa namanya belajar lagi, semangat belajar dan juga berbagi. Itu dari guru, dari orang tua membentuk komunikasi yang wajar dengan wali kelas. Ya, untuk kemajuan peserta didik lah itu. Jangan sampai kita tidak mau menerima atau cuek acuh tak acuh dengan keadaan atau curhat dari orang tua peserta didik gitu. Hmm. Harus sama-sama lebih lebih terbuka lah ya. Itu sih ya ke depannya. Oke, oke. Nah, ini ada juga nih dari Eci, mirisnya lagi tidak sedikit orang tua yang menuntut anaknya bisa baca, bisa menghitung, sedangkan orang tuanya tidak terlibat dalam perkembangan anak. Nah, ini mungkin salah satu problematika mungkin ya, yang sering ditemuin. Nah, itu kenapa jadi orang tua itu juga penting harus diedukasi. Pertama tuh dari segi kemampuan anaknya apa, kebutuhan belajar anak itu apa, hambatan anak itu apa. Nah, ini menurut saya ini bentuknya peran guru ketika melakukan konseling keluarga terhadap anak butuh khusus, dia harus benar bisa menyampaikan ini ke orang tuanya. Sehingga ketika orang tuanya itu benar-benar akhirnya bisa ngelihat. Jadi ketika dia meletakkan sebuah tujuan terhadap anaknya, jadi itu sesuai dengan kemampuan anak. Nah, apalagi Benar-benar kayak oh, tinggi. jadi kadang anaknya mengalami hambatan intelektual nih, tapi dia pengen anak itu sesuai dengan usia mental age-nya, kemampuan si kognitifnya itu kan nggak mudah kayak gitu loh. Itu. Jadi perlu harus memang diedukasi hal tersebut. Nah, itu yang perlu benar. Nah, dampaknya COVID ini menurut saya itu ya itu lah. Jadi orang tua itu kan akhirnya dia interaksinya itu benar-benar kan dengan anaknya. Jadi benar-benar melihat nih, oh ternyata kemampuan anak saya segini ya kayak gitu. Jadi jangan terpaku dengan satu metode aja ya. Jadi kita tuh bisa matching berbagai macam metode atau cara yang dipakai untuk menghadapi dan membantu anak mengatasi keterbatasannya tersebut. Oke, mungkin terima kasih ya buat teman-teman malam ini yang udah bergabung dari kami ya, dari saya sendiri Arab Gunawan Anwar. Saya Semoga di di connect itu. Habis ini juga nih salah satu calon ini guru berprestasi nih bentar lagi. Bentar lagi kamu udah bisa dapat ini kan? Udah bisa ikutan seleksi guru berprestasi kan? udah bisa sih cuma ya nanti aja lah. Belum masih sedikit Iya. lah ilmu. Nantilah belum bermanfaat sekali untuk teman-teman lain. Ya, pokoknya pokoknya semangat terus kamu di Bengkulu buat mengedukasi tentang pendidikan khusus ini. Jadi kita berupaya nih pendidikan khusus ini tuh jangan dipandang lagi tuh ilmu yang eksklusif. Artinya tuh Benar. hanya yang dibaca, dilirik buat orang-orang yang memang berkecimpung dengan berkebutuhan khusus. Benar. Tapi kalau bisa tuh semuanya kita itu kalau berbicara pendidikan itu memang juga termasuk pendidikan khusus gitu loh. Karena yang saya lihat emang terlalu eksklusif sih kita, jurusannya eksklusif, yang masuk ke dalamnya orangnya juga gitu-gitu doang, eksklusif, kebanyakan juga karena ada keluarga basicnya kan, jadi kurang terpublikasi. Sementara pendidikan kebutuhan khusus ini tuh bisa menjadi salah satu alternatif ketika melihat anak-anak secara umumnya, karena kan kita melihat itu tidak hanya memandang anak itu sama, tapi punya kemampuan yang berbeda, punya hambatan yang berbeda, apalagi dengan asesmen kita ini. Mungkin mungkin itu dari saya, dan terus juga kesimpulan yang dari saya dapatkan dari Randi ini, memang untuk pendidikan COVID ini, pendidikan COVID, pendidikan di rumah ini ya, salah satu dampak positifnya, jadi bukan berarti memberikan dampak negatif juga belajar di rumah, tapi dampak positifnya yang pertama itu terbentuklah pola komunikasi yang baik antara sekolah sama Ya. orang tua. Nah, karena ini sebenarnya poin penting sih dalam pendidikan itu, bagaimana komunikasi orang tua ini ketika berjalan dengan baik, itu kemampuan anak itu bisa ditingkatkan dengan baik. Nah, habis Benar-benar. itu selanjutnya itu bagaimana guru memberikan konseling keluarga kepada si keluarga. Jadi jangan hanya masuk kepada ibu dan bapaknya, tapi juga masuk ke lingkungan sekitarnya. Mulai itu dari adiknya, kakaknya, karena sikap penerimaan mereka yang di sekeliling itu juga akan memberikan dampak positif
terhadap perkembangan anak. Terus juga Nah, sebagai guru jangan pernah berhenti untuk terus mengembangkan ilmu ya kan ya. Menulis juga penting ya, menulis terus sharing-sharing sesama guru-guru kita juga apalagi dalam dunia pendidikan khusus ini sharing saling berbagi pengalaman-pengalaman agar nanti bisa kita terapkan atau kita ambil nih yang baik-baiknya atau cara orang penanganan itu gimana kayak gitu loh. Terus ya, juga pembelajaran lebih menarik nih, lebih interaktif akhirnya ya. Yang dulunya cuman ceramah doang, sekarang akhirnya harus pakai video interaktif, pengembangan jadi guru dituntut emang lebih kreatif. Terus juga yang saya senang dari pembelajaran rumah tuh akhirnya kita pendidikan khusus itu naik kelas. Yang dulunya hanya sebagai guru SLB, sekarang tuh posisi kita tuh ya sebagai konsultan pendidikan khusus jadinya. iya. Semoga konsep yang begini itu nanti ke bawah di pendidikan inklusif. Karena di Iya, pendidikan sebenarnya jangan sampai kita tuh kan sebagai shadow teacher atau GPK. Jadi jangan sampai pendidikan inklusif itu malah mengeksklusifkan siswa berkebutuhan khusus di dalam kelas, tapi guru pendidikan khusus itu harusnya mengedukasi guru kelas agar dia bisa memberi pembelajaran kepada anak secara secara jadi ya. kadang-kadang si anak didampingi sama GPK langsung. Dan sementara ketika pembelajarannya si anak tadi itu diberikan oleh si guru. Akhirnya ini itu terbentuk kayak kelas kecil di dalam kelas kan. Harusnya nggak kayak gitu secara konsep. Tetap yang ngasih materi semuanya dari guru kelas, tapi nanti Shadow teacher. nah ini mungkin nanti ada poin-poin lagi nanti ketika kita berbicara pendidikan inklusi. Yang jelas saya senang pada malam hari ini ya antusias dari teman-teman semua. Terima kasih yang udah bergabung. Terlebih terima kasih kepada Randi. Saya doakan semoga selalu di Bengkulu tunggu gebrakan-gebrakannya juga dan cerita-cerita selanjutnya. Nanti kita akan live bareng lagi mungkin dengan topik-topik yang berbeda nantinya. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang semua udah bergabung. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari suara kami ya. Gimana Ran? Dari kamu gimana? Bermanfaat semua. Amin. Oke. Terima kasih sudah mendengarkan dari awal. Ya, sekali lagi terima kasih buat semua. Semangat buat kita para pendidik, khususnya pendidikan khusus, dan kita semangat juga mensosialisasikan pendidikan khusus ini. Oke, salam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.